Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat bahagia dimanapun semuanya berada. Teman-teman yang menyimak podcast 90 ITB, kita ketemu lagi di podcast kali ini. Seperti biasa, kita akan mengundang tamu yang tidak biasa, karena kita akan mencari tahu seperti apa nih. Barangkali kita bisa dapat dapat inspirasi dari tamu-tamu yang kita undang kali ini. Tapi sebelum lanjut, saya akan ditemani dengan salah satu rekan saya, 90 ITB juga. Saya panggil dulu ya, Mbak Vita. Mbak Vita. Hai Hari, selamat siang. Selamat. Hai Hari, aku sudah di sini. Iya, Vita, selamat ketemu lagi nih. Senang setelah nyaris tahun nggak ketemu ya. Tahun lalu kita terakhir ketemu ya. Betul. Senang banget nih bisa ngobrol sama Hari dan bisa ketemu di forum podcast ini ya. Sip, Vita, kita hari ini ada tamu nih, karena lagi rame-rame IAITB bikin acara menjelang Kongres bulan Maret ini, ada pilihan ketua umum, dan seri podcast kita ini akan mengundang salah satu dari mereka nih, ada 8 kan? Banyak ya? Nah, yang kita banyak sekali tahun ini. Yang kita undang ini istimewa karena satu-satunya calon ketua umum perempuan tahun ini. Oke. Kita undang aja ya, kita undang ya. Yes, ya. Baik, Mari. kita sambut Kak Amel. Apakah sudah hadir di sini? Hai, Amel. Sudah hadir. Halo Amel, apa kabar? Halo, Kiki. Gimana kabar, Halo. Amel? Alhamdulillah Kak, puji syukur masih sehat di tengah pandemi, juga masih semangat. Apalagi kalau ngelihat Bang Hadi dan Kak Vita nih, langsung saya ngerasa nggak boleh kalah heureuy kalau kata orang. Bener banget tuh, bener banget. Iya. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di undangan kita. Kita mau ngomong santai-santai saja nih. Iya. Kita kasih judul sisi lain kandidat nih, ya, Kak Amel ya. Panggilnya meskipun masih junior kita panggil Kak Amel aja lah ya. Kita merasa muda soalnya. Iya, betul. Nggak tahu diri. Kayak seperti kalau kita lagi pesen online kan, Kak, gimana Kak? Nah, gitu aja ya. Oke. Oke, ini kita mau ngomong santai. Kalau di kampanye udah banyak lah dibedah visi misi. Kita nggak mau ngomong yang lain nih. Sisi lain dari seorang Kak Amel itu seperti apa sih? Cuman kita mau mulai dulu nih dari agak flashback ya, meskipun sudah lama. 2007 masuk ITB, betul ya? Betul. Kak Amel ya. Nah, kita pengen cari tahu nih, kenapa ITB? Karena setahu saya Amel nih besar di Belitung kan, sampai dengan SMA. Betul. Nah, kenapa ITB? Apa yang menyebabkan jauh-jauh dari sana datang ke Bandung untuk kuliah di ITB? Bisa cerita sedikit, silakan. Baik Kak, jadi yang paling utama adalah saya kan dari Belitung ya Kak. Jadi kalau nama besar ITB itu sudah terdengar. Waduh. Oh, sorry, ini nampaknya ada masalah dengan koneksi. Mudah-mudahan Amel segera balik ya. Segera balik ya, kita tunggu sebentar sejenak koneksi. Atau kadang-kadang juga HP atau gadget kita lupa nggak dicolok, Vita ya. Jadi pas kita lagi, itu kan gimana pengalamannya? Pernah seperti itu juga? Pernah sih, terusnya kapok abis itu. Tapi tadi waktu kita memanggil Kak Amel, terus menyadari Kak Amel masuknya di tahun 2007, aku langsung otomatis periksa uban loh. Salah ya. Menghitung langsung. Waduh. Nah, Amel udah balik nih. Iya, maaf banget. Di Jakarta berasa di Bangka Belitung ternyata sinyalnya tiba-tiba hilang. Sip. Oke. Lanjut. Kak Vita, Bang Hadi, izin aku lanjutin. Hari. Bang Hari. Aduh, sinyal mati juga koneksi pikiran sementara. Enggak apa-apa.
Iya Kak, jadi gitu. Aku dari Bangka Belitung dan mendengar nama ITB sudah dari kecil. Kebetulan juga aku tuh Kak, kalau bicara Amelia SD, SMP, SMA itu scientific banget sebetulnya apa ya dunianya begitu Kak. Jadi aku dari SD ikut Olimpiade Matematika mewakili Pulau Belitung gitu, ikut Olimpiade Astronomi terakhir waktu SMA. Jadi memang kayak wah Institut Teknologi Bandung gitu kan, pride-nya luar biasa. Jadi masuklah, berjuanglah, intinya merantau, masuk ke ITB. Aku kebetulan sakingnya pengen ngejar ITB Kak, kebetulan orang tua aku tuh guru. Ibu aku guru SMP, abah aku guru agama di Belitung. Jadi mereka bilang bahwa mereka lulusan Unsri sebetulnya, mereka Palembang gitu kan. Jadi mereka bilang bahwa perlu prakondisi kalau mau masuk ITB. Konsekuensinya nggak bisa SMA di Belitung. Itu menurut teori mereka. Jadi mereka men-challenge aku gitu untuk kuliah SMA-nya di luar Pulau Belitung. Jadi aku ini Kak, speaking of which, sudah merantau dari SMA. Jadi SMA aku masuk, masuk ke asrama semi militer beasiswa dari PT Timah Kak. Kebetulan namanya kelas unggulan Bangka Belitung. Jadi 39 orang yang diseleksi dan dibiayai oleh PT Timah. Cuman yang menariknya adalah walaupun PT Timah terkenal sebagai BUMN yang cukup powerful, apalagi untuk kelas Bangka Belitung, tapi kami itu SMA-nya itu Kak, dari asrama ke sekolah sekitar 2 kilo naik sepeda evergreen. Kita tahu nggak? Tahu. Iya. Sekarang ada lagi kan? Iya. SMA-nya di Belitung juga. Goes gitu ya, lagi hype Kak gara-gara pandemi. Aku itu lebih memilih lari mungkin sedikit banyak daripada goes karena 3 tahun. Kebetulan juga Bangka Belitung, mungkin kalau Bang Hari ingat Bangka Belitung kan memang pretty much ya apa ya, yang nggak banyak tanjakan gitu Kak. Jadi kayak yang aku inget banget jam 1:30 siang pulang SMA naik sepeda evergreen naik tanjakan 3 tahun, selama 3 tahun. Tapi ya untungnya iya Kak, dan kita kan memang karena itu ya namanya kelas unggulan, jadi jam belajarnya sangat ketat. Kami dari 39 orang itu 5 orang masuk ke ITB waktu angkatan aku. Nah, jadi itu masuk ke ITB memang dan aku tuh bertekad Kak, karena sebetulnya walaupun aku tadi bilang aku ikut Olimpiade Astronomi tahun 2004 itu waktu aku kelas 3 SMP, aku juga terpilih menjadi Duta Anak Indonesia dari Kementerian Sosial dan Pemimpin Muda Indonesia dari UNICEF Kak. Jadi aku jadi fasilitator di Asia Tenggara waktu itu, sehingga sebenarnya itu juga terbelah jadinya Kak Vita, Bang Hari, antara sains dan sosial humaniora. Jadi aku pegiat hak anak kalau kita dulu bilangnya gitu. Jadi kayak temenan sama Pak Aris Mardeka Sirait, Kak Seto, itu sudah dari umur aku 13 tahun gitu Kak. Jadi berjanjilah sama orang tua. Jadi sejujurnya Bang, ini adalah secret yang aku mungkin nggak banyak cerita ke orang, karena ini sisi lain jadinya aku mau terbuka. Pilihan pertama aku bukan ITB Kak, pilihan pertama aku adalah UI. UI kan karena ini matters of ini doang, matters of apa sih kalau zaman aku tuh kan SPMB ya Kak ya, ada passing grade gitu kan. Jadi pilihan pertama, jadi aku tuh kalau sains aku mau masuknya ITB, tapi kalau sosial aku akan masuknya ke UI gitu. Jadi pilihan pertama apa dulu di UI? Aku ambil di UI itu passing grade-nya kebetulan lebih tinggi daripada FMIPA ITB. Jadi akhirnya itu pilihan pertamanya. Tapi apa? UI-nya psikologi? Bukan Kak, aku ambil hubungan internasional. Karena waktu itu aku memang ya tadi karena sudah punya histori dengan UNICEF gitu, jadi fasilitator Asia Tenggara, jadi banyak kenalannya tuh sama diplomat gitu loh Kak, diplomat UNICEF kan kayak keren gitu kan. Jadi aku ngerasa yang kayak oke, kalau nggak di UI maka di ITB, dan aku berharap itu akan menjadi
titik di mana aku memutuskan hidup aku akhirnya fokusnya kemana gitu, ke saintifika, ilmu pastika, atau ilmu sosial, kurang lebih begitu tekadnya Kak. Oke, menarik. Pas aku daftar, akhirnya alhamdulillah aku masuk ITB, aku udah bilang sama orang tua aku, oke, mama, aku betul manggilnya Aba gitu kan, karena ada Arab-Arabnya sedikit Kak, walaupun kalau dari sisi look sudah nggak kelihatan lagi nih. Jadi aku bilang, mama, Aba, karena aku udah masuk ITB, aku janji deh, aku nggak akan lagi ikut-ikut. Kan akhirnya karena duta anak tuh aku sampai aku masuk ITB, aku udah bikin 2 LSM di Bangka Belitung Kak. Jadi 2005-2006 itu aku bikin LSM di Bangka Belitung, itu namanya Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Bangka Belitung dan Parlemen Anak Bangka Belitung waktu itu. Jadi orang tua aku juga agak capek sebenarnya ngelihat aku yang nggak jelas lah menurut mereka gitu kan. Mereka lega aku masuk ITB dan aku berjanji akan fokus kuliah. It turns out Kak, ternyata pada saat open house unit sebagai penutupan ospek, OSKM kan ada open house unit kan? ITB punya banyak sekali unit kajian yang keren-keren. Jadi itu aku pas open house unit tuh Kak, di unit kajian kan ada perkumpulan studi ilmu kemasyarakatan, which is kita kenal ITB. Ada lagi nih namanya Harmoni Amal Titian Ilmu. Wah, kayak harmoni amal titian ilmu. Menggugah curiosity lah begitu sebagai anak kampung yang memang sudah lama mengidam-idamkan datang ke kampus Ganesha gitu kan. Kemudian ada keluarga mahasiswa Islam ITB, ada pusat teknologi tepat guna Salman ITB, unit renang dan polo air, karate. Aku tuh daftar Kak itu. Aku daftar berapa Mel? Aduh Kak, hitungan aku sih 7 waktu itu aku ingetnya. Waduh. Hebat. Tapi daftar doang 7 Kak. Tahu-tahu kan beban kalkulus ya Kak. Aku yang megang sertifikat Olimpiade Astronomi Nasional Kak. Ya selesai juga di bantai integral 45 itu Kak. Selesai juga aku kan. Jadi aku yang kayak oke, mari realistis. Akhirnya aku memilih Kak. Waktu itu ini benar-benar seterbuka-terbukanya aku cerita. Aku di PSIK dapat cerita sejarah-sejarah dunia gitu kan, ideologi dan segala macam yang aku nggak karena SMA IPA dong, SMA IPA. Jadi aku nggak pernah dapat cerita itu gitu. Jadi tertarik di PSIK. Akhirnya memutuskan untuk bertahan di PSIK. Tapi waktu itu Gamais ITB dengan Harmoni Amal Titian Ilmu, hati ITB itu mirip. Jadi di awal itu ya ngaji juga gitu kan, kita nyuci mukenah di tiap musola gitu Kak. Wah aku bilang berarti I have to choose salah satu saja gitu. Nah karena ini ngaji-ngaji juga akhirnya aku memilihnya Gamais karena lebih besar gitu kan, jadi lebih guyup lah gitu. Jadi aku milihnya Gamais. Aku hanya ikut hati ITB itu, Harmoni Amal Titian Ilmu tuh 1 bulan pertama doang Bang Hari, kayak 3-4 kali pertemuan, bahkan tidak lulus masa, ada kan masa kayak semacam ospeknya gitu, aku nggak sempat lulus. Kalau di Gamais aku lulus, ada Laskar Gamais Camp aku masih ikut gitu-gitu. Terus aku di Pustena Salman sampai di bendahara 3 tahun. Jadi dari tingkat 2 sampai lulus itu aku bendahara di Pusat Teknologi Tepat Guna Salman, di himpunan. Kemudian juga di karate sama renang akhirnya juga tidak dilanjutkan karena di mana lagi ada waktunya gitu ya Kak ya. Aku akhirnya mikir lari turun naik GKU Timur ke GKU Barat, ke Sanken belakang, ke gerbang depan Salman aja itu sudah cukup olahraga sepertinya. Jadi akhirnya aku memutuskan unit olahraga juga nggak terlalu aku lanjutin Kak gitu. Jadi akhirnya tadi kalau ditanya motivasi ceritanya jadi panjang ya Kak, tapi aku berharap itu kurang lebih sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan Bang Hari gitu Kak Vita, itulah. Nah sedikit terakhir menutup cerita open house unit yang rame tadi. Karena aku mau lulus 2012 Kak, waktu itu aku inget banget, atau aku udah lulus, euforia baru lulus, kemudian karena referensi profesional itu ada di LinkedIn, bikinlah aku LinkedIn Bang, bikin LinkedIn dan LinkedIn. Ya. Spellingnya jadi malu nih podcast lagi kan,
Kayak aja. Terus. Jadi aku bikin tuh Kak antara 2011 atau 2012 karena Euphoria baru lulus. And I thought, aku pikir aku akan jadi profesional. Karena waktu itu aku baru pulang dari Kanada, aku sempat kerja di NGO di Kanada Kak. Di NGO QSO, Canadian Service Overseas. QSO VSO Kanada. Aku euforianya balik lagi nih masalah euforia. Sebagai profesional bikin LinkedIn, aku masukin semua unit yang aku pernah masuk. Jadi PSIK ITB, Gamais ITB, Hati ITB, gitu kan. Nah, yang aku ingat pokoknya Pustena Salman aku tulis juga kalau aku nggak salah gitu. Pokoknya apakah aku sempat menyebutkan organisasi lain, aku lupa deh. Tapi afiliasi aku banyak. Nah, abis itu ternyata aku tidak pernah menjadi profesional yang apply seperti yang aku pikirkan. Dan terlupakanlah itu LinkedIn. Sampai muncul lagi tahun 2019 dengan segala dinamikanya. Gitu Kak. Oh. Itulah dia ceritanya. Jadi kayaknya niatnya masuk UI tapi kejeblos ITB, tapi kejeblos yang nikmat sepertinya ya? Masih commute ya Bang Hari? Enggak tuh. Enggak ya, aku kok nggak keluar ya suara Bang Hari ya di aku. Tadi Bang Hari tanyanya kayaknya kejeblosnya tapi di ITB kejeblos yang nikmat lah ya, meskipun awalnya mau masuk UI ternyata di ITB cinta juga ya. Cinta banget Kak, sebenarnya 50-50 cinta aku benar-benar terbelah sebegitu meratanya, cuman karena passing grade doang, jadinya yang UI lebih di atas gitu ya Kak, dan karena aku kan nggak punya background IPS, aku inget banget emang aku ngisi yang bagian, kan karena IPS sama IPA, jadi ilmu kayak SPMB itu IPC istilahnya, ilmu pengetahuan campuran. Iya, IPC. Betul. Ya, aku tuh ngisi IPS-nya itu aku bener-bener baik, aku nggak ngitung kancing. Aku bacanya Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Gitu. Jadi emang IPS tuh aku ngisinya ngaco banget, sehingga aku merasa kayak yang ya at least tuh emang ngedaftar UI tuh jangan sampai nggak mengkanalisasi lah keinginan tersembunyi aku jadi untuk bergerak di bidang sosial humaniora gitu Kak. Padahal udah tahu lah ya paling yang ngototnya cuma ngisi IPA-nya doang karena ngerti gitu kan, kalau IPS nggak ngerti. Seru. Ya. Jadi singkat aja tadi ternyata banyak sekali cerita-cerita lain yang selama ini mungkin kita nggak tahu ya. Sudah dengar sekarang lagu? Iya. Kita mau nanya juga soal hobi nih, Fit. Iya. Tadi kayaknya Vita nanya, silakan Fit. Amel, dengan segitu banyak ketertarikan nih Mel, yang Amel kerjakan nih, sebenarnya jadi yang jadi hobi nih apa nih Mel? Nah, aku tuh Kak, kalau akhirnya harus bilang hobi, aku pilih di luar semua aktivitas aku aja ya Kak ya. Aku tuh seneng banget, ngopi. Oke, ngopi. Cocok tuh kita kayaknya. Aku bahkan punya UMKM yang bergerak di bidang produk kita tuh kopi Jawa Barat gitu Kak. Nanti kalau Kak, ya tapi nanti kalau di podcast nih seolah-olah aku jadinya ini ya, seolah-olah aku jadinya money politik. Tapi bukan Kak, ini adalah marketing. Salakanagara, Kak, nama produknya Salakanagara. Kita kerjasama sama teman-teman di Bogor. Nanti karena marketing, jadi aku boleh dong ngasih tester sama Kak Vita sama Bang Hari. Mohon. Boleh sekali. Nah, Amel kan berarti ini ya, maksudnya strong determination banget kalau aku lihat ya Mel ya. Jadi maunya banyak, semuanya coba dikerjain, masih punya hobi lain, udah gitu masih punya binaan UMKM lagi di luar kan. Saat ini kegiatan Amel nih juga kayaknya banyak nih kalau aku lihat CV-nya. Jadi kegiatan pada saat ini yang utama apa dong Mel? Karena banyak banget nih ceritanya nih, jadi pengen tahu nih. Iya Kak, jadinya memang aku juga selalu sebenarnya berharap bahwa kegiatan aku semakin hari semakin sedikit.
Tapi yang terjadi selalu sebaliknya. Tapi yang terjadi selalu sebaliknya. Jadi gini Kak, kakek aku tuh veteran. Beliau itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan kalau di Belitung, karena beliau naik sampan bersama 7 orang temannya Bang Hari dari Pulau Belitung, Bang, naik sampan doang ke Jawa bergabung dengan pasukannya Bung Karno. Wow. Sampai beliau hilang 7 tahun, dikirain itu beliau meninggal, istrinya bahkan sudah nikah lagi sama orang. Jadi kakek aku nikah pulang ke Belitung, orang semuanya kaget, istrinya gitu udah nikah lagi sama orang lain, nikahlah sama nenek aku, untunglah. Karena akhirnya ada aku, kalau enggak, enggak ada. Berarti determinasi ini diturunkan dari kakek nih kayaknya ya? Tidak hanya sampai situ Kak Vita, itu dari sebelah ibu tuh Kak. Jadi kakek dari sebelah ibu, dari sebelah abah aku, manggilnya Habib, beliau itu benar-benar pelaut Arab Kak. Pelaut Arab, nahkoda kapal. Wow. Terakhir beliau itu pindah dari kalau anak-anak tambang agak familiar BHP ya Kak, BHP, BHP itu Biliton something. Ya. Kakek aku dulu nahkoda kapal di Biliton, kemudian pindah ke PT Timah. Terakhir beliau meninggal pun beres beliau berlayar gitu. Jadi akhirnya aku tidak mau blame mereka, tapi aku jadinya begini. Aku jadinya begini. Nah, di luar itu Kak, iya, di luar itu Kak Vita, pada akhirnya tuh mereka berdua, aku inget banget karena aku cucu pertama, selalu sering, dan ini dikuatkan oleh Pak Freddy Zen. Beliau itu pembimbing aku waktu S1, Freddy Permana Zen. Kebetulan ternyata sekarang beliau, aku juga baru tahu, selamat ke Pak Freddy kalau mendengarkan, ternyata terpilih jadi Ketua Majelis Guru Besar MGB ITB. Beliau itu dulu ingat banget ngasih doktrin ke kita bahwa kalian itu kalau mau aktif di kemahasiswaan, mau itu di himpunan, mau itu di unit dan lain-lain, jangan pernah kalian menjadikan itu alasan kalau kalian kuliahnya jadi nggak bagus, ngulang dan segala macam, katanya. Karena Allah itu Tuhan itu tidak menciptakan kita dengan, maksudnya dengan keterbatasan gitu. Jadi sebetulnya tuh kadang-kadang kita merasa kita harus memilih, padahal kalau kita mau memacu diri kita lebih kuat, lebih keras, bisa aja gitu. Yang membatasi kita hanya waktu 24 jam, nggak bisa kita ulang gitu kan ya Kak ya. Jadi kalau aku akhirnya memodifikasi semua doktrin itu tuh, aku sering bilang bahwa sampai Tuhan menjatuhkan ketetapannya atas aku nggak akan menjatuhkan ketetapan bahwa ini bisa aku kerjain atau enggak. Tapi to be fair, aku akan ceritain load aku begini loh. Paling slotnya segini. Aku akan usahakan, Kak. Jadi aku memang rather than time oriented, aku lebih ke goal oriented gitu. Ini kalau high performance aku segini ya. Tapi kalau ini nggak tercapai karena sesuatu dan lain hal, jadinya medium. Tapi at very least aku bisa contribute-nya di sini ya, gitu. Aku selalu bilangnya gitu Kak. Jadi kayak ke anak, ke suami pun sekarang kan paling utama ngurus anak suami sebenarnya ya Kak, gitu. Karena sebenarnya tuh berarti belum tercapai nih. Jadi kayak misalnya nih, aku sekarang kan anak aku 6 tahun Kak. Nah, sejak anak aku umur 1 tahun 7 bulan, aku bikin daycare, Kak. Aku bikin daycare di rumahku sendiri. Yang berujung dari daycare itu, jadinya ada TK, sekarang lagi ngembangin yang buat anak usia pendidikan dasar. Jadi pendidikan usia dininya sudah jalan 5 tahunan, kita sekarang lagi ngembangin yang buat pendidikan dasarnya. Berujung jadi yayasan pendidikan gitu, Kak. Jadi aku tuh sebenarnya, ini maksud aku adalah, niat aku awalnya ngurus anak, tapi jadinya melebar gitu. Tapi anak aku jadinya memang jadi motivasi utama kalau aku bicara masalah pendidikan gitu kan Kak. Kemudian suami nih Kak, kalau bicara suami itulah juga salah satunya jadi pintu gerbang kenapa aku bisa bertatap maya nih sama Bang Hari sama Kak Vita. Karena suami aku kan alumni ITB Kak, mesin 2007. Aku ketemunya sama dia itu Kak, Surya namanya. Surya ini kahim mesin 2007 Kak.
Kan anak mesin sok-sok, maaf, aduh gawat banget kalau didengar anak mesin kok sok-sokan. Maksudnya anak mesin kan manggil Kahimnya Prince gitu kan, Prince. Nah, jadi aku itu kenal sama Surya Kak waktu sama-sama jadi tim suksesnya Presiden KM ITB. Jadi kita sama-sama ngedorong satu orang gitu. Dorong satu orang. Jadi aku sudah bertemu sama Surya ini memang sudah di suasana yang relatifly kalau bagi anak ITB politik lah. Politik kampus gitu kan. Ketemu dianya di politik kampus. Dan dia pun tiba-tiba melamar aku karena waktu itu 2012, jadi kita hampir bisa dibilang sahabat dekat, tapi nggak pernah pacaran. 2012 tiba-tiba, aku nikah 2013 Kak. 2013 dia ngelamar aku karena waktu itu aku sudah terdaftar sebagai caleg DPR RI dari Bangka Belitung. Terus dia bahasanya yang lamar adalah, Mel, aku pengen nemenin kamu jadi buat tim suksesmu gitu Kak. kirain ngomongnya aku pengen jadi tim suksesmu katanya kemana-mana gitu kan. Jadinya asli 2014 itu aku keliling Bangka Belitung bareng Surya yang berujung kayak keren banget. Romantis nggak seperti itu? Tuh aku tidak menang tentunya karena siapalah hamba begitu, tapi karena maju DPR RI di Bangka Belitung, tapi akhirnya memang penguatan kemasyarakatan yang kita kerjain di sana tuh happening banget Kak. Jadinya akhirnya aku dari situ diminta untuk jadi direktur BUMD di Belitung begitu dari bupatinya, karena baru tahu juga Bupati Belitung ada anak Belitung yang kuliah di ITB gitu kan. Nah gitulah kurang lebih Kak. Jadi ngurus suami akhirnya juga berujung hari ini aku menjadi ketua YITB. To make the story short. Jadi aktivitas aku sebetulnya sangat tercampur. Udah dari dulu. Iya, dari urusan organisasi. Tuh. Tadi sebenarnya pengen komentar ya. Waktu habis nikah tuh kayaknya bulan madunya malah jalan-jalan kampanye. Itu kira-kira romantis nggak seperti itu? Iya, gue juga penasaran tuh. Lanjut Rita. Gimana tadi ditanya sama Bang Hari, kalau habis dilamar kan langsung langsung keliling nih untuk nyalek nih. Jadi romantis nggak itu bulan madunya tuh? Kalau ini tuh Kak ya, bener-bener yang romantis ala-ala aktivis gitu loh Kak, ala-ala slogi yang kayak di pinggir pantai di Bangka Bang, di pinggir pantai di Bangka di Belitung gitu kan. Jadi kita tuh punya sekitar 50 relawan mungkin di Bangka dan di Belitung, dan isinya itu semuanya anak muda. Jadi dan kita itu selalu kalau kan keliling-keliling tuh Pulau Belitung, Pulau Bangka ya Kak, which is pantainya tuh bagus-bagus. Pantainya tuh bagus-bagus iya banget. Sih, kalau lihat film ya aku belum nyampe sana tapi pengen banget loh. Kak, ini marketing lagi ya Kak, bukan apa-apa nih Kak. Jadi marketing lagi, tapi udah banyak banget alumni ITB yang aku ajakin main ke Bangka Belitung dan just tell me, apapun yang aku bisa bantu pasti aku bantu Kak. Ada rumah di sana, di Bangka ada rumah, di Belitung ada rumah, kendaraan juga, walaupun standar minimum semuanya tapi ada. Walaupun standar minimum pandemi. Aduh, jadi pokoknya pasca pandemi ya. Kita vaksin dulu, kita minta maaf, udah honest nanti Kak. Jadi gitu, keliling Bangka Belitung, terus nanti sama Surya yang ada satu momen di mana bagi aku bahwa I choose the right person gitu. Waktu itu di Belitung, curhat nih Kak. Curhat nih. Iya. Jadinya, gimana? Dia waktu itu dia bilang ke aku Kak, Surya bilang ke aku bahwa kan Surya sekarang ketua HIMPI Jabar ya Kak, ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat. Surya bilang ke akunya, Amelia kata dia, kita tuh berbeda banget. Dari dulu di kampus juga beda banget. Aku nggak tahu kalau mesin sekarang atau mesin zamannya Bang Hari sama Kak Vita, tapi zaman aku tuh aku ngeliat anak mesin tuh hedon-hedon. Kayak di perspektif aku yang anak fisika PSIK gitu kan. Kak, jadinya aku melihatnya kayak, pokoknya kalau ada anak mesin tuh aku yang udah sinis pasti gitu kan. Nah, Surya bilang ke aku bahwa aku tuh kebayang kata dia gimana caranya, maksudnya apa ya, chasing, istilahnya dia adalah
aku kebayang caranya menggapai dunia, kata dia gitu. Tapi aku butuh banget kamu untuk bikin kita bukan hanya menggapai dunia, tapi menaklukkan akhirat, gitulah kata dia. Oh, aduh, Hari langsung kayaknya kalah nih, Har. Kayaknya banyak yang mesti Beda belajar zaman sama nih. Surya nih, Iya nih, menaklukkan beda zaman nih. determinasi. Jadi tuh Kak, gitu sampai dengan sekarang semua orang itu yang orang terdekat, lingkaran kita tuh tahu banget. Wah, kalau urusan kalian sama Surya, kalau urusan bagi-bagian sama Amelia nih pasti gitu. Karena aku tuh kacau banget emang Kak. Jadi kayak dulu 2000 berapa lah ya, 2014 Surya bikinin aku jauh sebelum, kalau di Bandung mungkin Kak Vita familiar sama Lavi, mungkin Kak ada distro anak gitu yang Lavi. Ada. Baju anak aku itu langganan anakku di Lavi tuh. Udah dapet tuh Kak channeling baju branded anak gitu kan, kos dan segala macem. Dan karena aku emang seneng banget urusan anak tuh, Surya kayak ayo kalau gitu kita impor gitu, kamu bikin. Itu deket banget sama aku mau nyalek. Jadi aku waktu nyalek itu, tiap kali aku jalan, aku ngeliat anak-anak, aku bisikin ibunya, Bu, saya itu nggak pakai souvenir, atribut, tapi anak ibu lucu banget. Nanti mainnya ke rumah saya ya, temuin aja siapa-siapa, gue bilang ambil baju anak di situ. Itu ketawa sama Surya ngamuk. kurang fokus nih. Iya, saking terlalu passionate ya. Jadi aku tapi nah, Amel, tapi kalau kita balik tadi, jadi sekarang nih pada saat ini nih kesibukannya Amel apa? Oh, jadi sekarang akhirnya pertama Kak, aku itu tadi di luar yang utama aku bilang Kak, anak dan suami, aku lagi terdaftar sebagai mahasiswa doktoral Kak di PWK ITB di Plano. Jadi aku ya berharap kolega dan dosen-dosen di Plano itu bisa mendukung aku juga tanpa kemudian maksudnya aku pengen bilang semoga aku dikasih keringanan terus disertasi at least sampai proses kontestasi ini selesai gitu Kak, karena memang lagi terdaftar sebagai mahasiswa doktoral dan sebetulnya kan doktoral di ITB juga requires full focus ya Kak, tapi apa daya kalau dosen-dosen dan kolega aku di Plano mendengar, mohon maaf aku nggak bisa melawan suara hati, itu aja sih Kak, bahwa hari ini bagi aku alumni ITB kita punya challenge yang besar gitu ya Kak ya, terkait masalah solidaritas gitu kan. Kita expect-nya, aku kan gitu ya Kak, dari anak kampung masuk ITB, gambaran aku di ITB itu kayak pride-nya luar biasa. Hari ini sedikit banyak aku merasa bahwa kita juga punya PR untuk mengembalikan lagi pride kita sebagai anak ITB gitu. Pride. Dan pride itu iya, dan gini loh Bang Kak, maksud aku tuh Bang Hari, ketika kita sama-sama Belitung misalnya kan, dan kita anak ITB, ketika kita ketemu aja tuh pride-nya tuh langsung meluap-luap gitu Kak. Jadi aku tuh sangat mendekatkan antara pride dan guyup. Kayak lonely wolf itu nggak asik deh gitu. Kita harus jadi kawanan gajah nih gitu kan. Berburu sendiri-sendiri tuh nggak asik. Begitu kita engage, kita ITB, we are ITB bukan XYZ, disitulah pride-nya muncul. Jadi aku tuh pengen banget, dan aku sering banget soalnya Kak nge-host sejak since forever aku seneng banget nge-host acara kumpul. Bahkan tuh kayak 2007, 2017 kemarin, aku kan angkatan 2007, Surya angkatan 2017 kemarin kita udah bikin reuni 1 dekade Kak. Salah satu angkatan muda yang reuninya, ya ini mah subjektif ya Kak, karena kita yang ngurusin gitu. Yang reuninya cukup rame sampai kita punya dana abadi, pura-puranya lah, dana abadi yang kita gitu Kak. Jadi bagi aku ini adalah salah satu upaya aku untuk kemudian sharing the emotion tentang betapa bahagianya kalau anak ITB itu bisa ngumpul lagi. Mel, tanya Mel. Yes, Kak.
Amel nih kan kayaknya semangat banget nih, nomor satu deh. Aku bisa melihat semangat Amel yang menyala-nyala gitu ya, dan passion yang berkobar. Eh, Apa sih Mel rahasianya untuk memelihara bara dan api yang begitu besarnya untuk waktu yang cukup panjang? Karena ternyata kan nggak dimulai dari, maksudnya semangat itu tidak dimulai dari Amel kuliah ya, tapi kan waktu sejak Amel kecil gitu kan. Nah, apa sih Mel, pengen tahu banget yang membuat bara itu tuh selalu ada gitu dan menyala, dan bukannya makin kecil dengan bertambahnya usia, tapi makin membesar gitu. Apa tuh Mel? Jadi gini Kak, kan zaman-zaman waktu masih Amel mau curhat nih kayaknya. Jadi gini. Aku tuh gara-gara ini sih Bang Hari, temanya sisi lain kandidat. Jadi aku benar-benar menjadi Amel yang tidak biasanya seperti dihiring memang ini. Bagus dong. Jadi kan memberi kesempatan untuk semua orang mengenal Amel secara utuh. Iya, benar. Terima kasih banyak Kak. Jadi Bang, Bang Hari mungkin ini Bang, familiar kalau di Belitung itu, Bangka Belitung itu mistisnya masih tinggi Kak. Atau aku sih lebih nyaman bilangnya lokal wisdomnya masih kental. Lokal wisdomnya. Jadi ada Kak, tokoh adat sana dulu yang bilang ke orang tua aku pas ketemu kiai-kiai gitulah, ketemu kiai-kiai setengah orang pintar / tanda tanya gitu lah. Bilang ke orang tua aku, mereka diminta tiap Jumat itu untuk sedekah walaupun cuma 1 bungkus nasi. Karena katanya Syarifah Amelia Sahab ini ada kemungkinan meninggal dalam kecelakaan. Katanya gitu, ada garis tangan gitu. Kan mobilitas aku tuh tinggi banget Kak. Pulang aku dari Cina tahun 2005 Kak. Pulang aku dari Cina tahun 2005, aku kecelakaan di Tol Jelambar. Waktu itu aku masih SMA. Aku kecelakaan di Tol Jelambar, taksi aku nabrak truk tronton Kak. Taksi aku nabrak tronton, aku nggak sadar 5 hari gitulah Kak. Sampai dokter juga ada gegar otak waktu itu. Jadi sebelumnya mungkin lebih waras nih, tapi gara-gara gegar otak agak goyang. Nah Kak, dari situ tuh aku tuh selalu punya sugesti bahwa maybe this is the last day of my life. Aku tuh jadi sering ngerasa bahwa, dan entah kenapa aku jadinya dari kecil dulu tuh ngerasa aku pengen meninggalnya dalam kondisi apa ya, aku pengen dikenangnya gimana ya gitu. Kita cuman punya maybe today, we never know about tomorrow gitu Kak. Jadi aku tuh akhirnya kalau udah capek banget, kayak udah capek, udah males, so aku mikir ya udahlah, hari ini aja kali, besok enggak gitu Kak. Jadi aku akhirnya tuh jadi yang kayak keep telling myself hal-hal yang semacam itu mungkin. Jadi orang ngelihatnya bahwa aku semangat banget, padahal aku hanya nggak pengen nyesel. Itu beda banget loh Bang Kak. Iya. Hanya nggak pengen nyesel. Nggak pengen jadi nyesel menarik bahwa nih. Kan yang aku percaya kan gitu ya, bahwa kita walaupun udah meninggal tuh jasad kita emang udah terpisah sama badan kita, jasad sudah terpisah sama ruhnya, tapi kita masih conscious gitu, masih ada inti kesadaran kita yang kita punya. Aku nggak pengen banget melihat jasad aku terbaring dan aku kayak yang menyesali bahwa kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Itu dalam banget sih. Ya. Nyambung nih. Thank you banget loh Mel mau sharing. Gimana Har? Kalau Amel nggak bisa dengar, nanti aku yang channeling Har. Iya, aku heran kenapa nggak denger nih ya. Jadi pengen cari tahu, ini kan kayaknya semua menggelora terus ya. Pasti api juga ada masa-masanya padam gitu kan? Betul. Api juga bisa redup, lilin atau apapun itu, nggak ada masa di mana dia akan menyala terus ya. Jadi aku pengen tahu nih, di tengah gembita semangat Amel yang menggelora itu kapan? Pernah nggak mengalami masa-masa suram, masa-masa gelap, masa-masa? Ya. Tolong sampaikan kalau nggak dengar. Iya Mas, tadi Hari menanyakan, jadi gini Mel, persis aku juga lagi mau nanya nih, kan Amel kayaknya gempita terus nih ya, kehidupannya selalu sangat dinamis, sangat bersemangat. Nah, kita justru pengen tahu juga apa sih kapan pernah terjadi dan situasinya seperti apa waktu Amel nih mengalami the lowest point in your life, dan bagaimana Amel mengatasi itu? Oke Kak, hard question, the lowest time of my life. Sebenarnya karena dinamikanya tuh tinggi banget ya Kak ya, jadi every single moment sebenarnya berat.
berat karena dinamikanya intens sekali kan, intens sekali. Tapi gini, alhamdulillah nih Kak, alhamdulillah orang tua aku masih ada dua-duanya. Papahnya Surya baru meninggal kan sebulan yang lalu. Itu lost someone itu bagi aku lost someone closest. Nah, even sekarang tuh kalau ngomongin papa masih mungkin itu sih kayak tiap kali ada aku nenek kakek aku dua-duanya Habib Nyai aku udah meninggal semua, dan itu adalah saat-saat terberat karena aku sangat dekat sama mereka, yang pertama kali ngajak aku. Jadi kakek aku tuh terkenal banget kalau di Belitung. Kakek aku kan kepala sekolah rakyat pertama di Belitung Bang gitu. Jadi beliau naik motor sampai umur 84 tahun tuh masih naik motor, kepalanya agak miring tuh telek beliau selalu bonceng aku di belakang. Jadi aku punya strong memory dengan beliau. Beliau meninggal waktu aku di ITB sudah tingkat 2 2009, aku ingat banget. 2009 2 minggu sebelum kakek meninggal, ibu aku sempat bilang bahwa kakek sudah agak-agak nggak sadar gitu, dan ya bilang lah, dan aku mutusin untuk bolos waktu itu, bolos kuliah balik ke Belitung seminggu. Pertama kali kakek aku melihat muka aku Bang, kakek aku tuh bilang, wah ini cucuku yang membangun Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi aku nggak pernah, apa mungkin karena unconscious mind-nya beliau tahu aktivitas aku gitu kan, karena aku dari SMP kayak yang duta UNICEF dan segala macam. Dan beliau itu pernah ditawarin menjadi maju sebagai Bupati Belitung, beliau nggak mau Bang. Jadi ini emang tipikal sama juga aktivis-aktivis jago bagi-bagian kayak aku juga gitu, nggak ada. Jadi beliau bilang begitu, di tengah beliau agak nggak sadar, pas aku datang dia bilang, wah ini cucuku gitu, yang akan membangun Indonesia. Aku tuh jadi shock juga waktu itu gitu kan. Nah kemudian 3 minggu pas aku lagi di Bandung, beliau meninggal. Nah aku tuh akhirnya, karena kalau bicara ajal kan tidak ada yang bisa kita lakukan selain menerima gitu ya Kak. Aku ya kan kalau fase kesedihan ada denial dulu di awal, ada apa, terakhirnya kita akan ya receive menerima accept ya gitu ya Kak. Dan aku akhirnya ngelariinnya adalah dengan menerka-nerka kalau mereka masih hidup, karena aku percayanya mereka tuh masih bisa ngelihat kita gitu, tapi kita aja yang nggak bisa lagi komunikasi dengan mereka gitu kan. Mereka senengnya kalau aku ngapain sih gitu. Mereka senengnya kalau aku ngapain sih gitu. Persis sama seperti ketika sebulan yang lalu papa meninggal. Oh persis, hari ini kan tanggal 5 ya Kak ya, kita enggak 1 bulan 3 hari. 4. Papa meninggal tanggal 2 kemarin kan, tanggal 2 Februari. Mertua aku tuh memakamkan beliau masih dengan baju yang sama, dan malamnya aku sempat bilang dengan Surya bahwa kayaknya aku nggak jadi deh ikutan kontestasi ini gitu, memeriahkan pemilu karena aku nggak sanggup aja gitu. Terus Surya akhirnya ya dibiarin dulu, kita off pretty much hampir seminggu Bang, benar-benar waktu itu untung di awal-awal kan nggak terlalu banyak teman-teman yang nyadar juga, yang berdampak juga, tapi setelah seminggu itu Surya lagi-lagi nanyain ke aku, menurut kamu kalau papa masih ada gitu, papa pengennya kamu maju atau enggak, kamu terus atau enggak gitu. Terus aku yang kayak, ya kita tahu papa kita tipikalnya gimana gitu kan, paling nggak mau, pokoknya hebat lah papa kita tuh, hebat banget, sampai teman-teman kerjanya tuh datang dan kita banyak banget tahu cerita papa, malah maksudnya bagaimana beliau di tempat kerja tuh dari teman-temannya yang sangat berintegritas dan segala macam itu. Akhirnya di situ juga aku mikir, oke, papa pasti nggak mau aku give up, nggak mau karena papa akunya jadi nggak melanjutkan, sedangkan amanah dari teman-teman ya minimal kan surat dukungan udah pasti tuh Bang, 126 orang plus 9 itu pasti ada 120 alumni yang
menitipkan aspirasinya di aku gitu kan. Kalau aku nggak suarakan, aku amplify, itu pasti ada goresan lah. Jadi akhirnya kita go on. Jadi aku balik lagi, lowest moment aku adalah ketika aku kehilangan orang terdekat ya. Terdekat, dan cara coping dannya adalah gitu. Menerima dan turn it into action gitu ya. Oke, Mel. Mengkonvert kesedihan ya Kak ya. Jadi mengkonvert kesedihan. Oke. Nah, Mel, pertanyaan terakhir nih Mel sebelum di tahap penutup, soalnya kan suaranya Hari kita terbatas juga nih. Ya, waktunya terbatas nih. Jadi satu aja closing statement, karena kita cuma punya waktu sebenarnya 2 menit lagi, Mel. Silahkan, hanya boleh 2 menit. What is your closing statement? Makasih banyak Kak Vita, makasih banyak Bang Hari. Aku senang sekali menjadi bagian dari podcast ini dan secara keseluruhan menjadi bagian dari alumni ITB. Aku punya beberapa kali kesempatan ngelanjutin studi ke luar negeri, S2, S3, bahkan S3 aku LPDP Kak, tapi aku tetap memilih di ITB karena banyak hal. Cuman salah satu hal yang paling menurut aku hanya aku yang tahu gitu kan, adalah betapa aku merindukan sore hari di Ganesha. Kayak suasana sore di Ganesha bagi aku tuh relieving. Bagi aku tetap kuliah di kampus itu menjaga keseimbangan emosi aku sampai dengan hari ini, karena kan dunia di luar, aku juga sekarang bantu-bantu Pak Menteri Kelautan dan Perikanan nyusun konsep gitu-gitu kan Kak, di politik praktis juga di mana-mana, tapi ke kampus, aura kampus bagi aku itu adalah luar biasa. Jadi sebenarnya yang pengen aku bilang ke seluruh alumni ITB adalah, ayo dong kita munculin lagi rasa sayang kita terhadap ITB, rasa cinta kita terhadap ITB, pride kita, pride, senang-senang, sejahtera. Itu sebenarnya tujuan aku yang mau aku wujudkan, maju sebagai caketumnya ITB. Kata kerjanya adalah engage, enable, elevate. Tapi message-nya adalah pride, joy, sejahtera. Itu bahasa Inggrisnya apa sih Kak? Begitu. Prosper. Yeah. Pride, joy, and prosper. Ini sejarah nih, di podcast 90 aku nemu tagline baru. Terima kasih ya. Kak, izin aku tuh selalu berpantun nih Bang Hari. Ya, boleh. Silakan, ya. Cinta bersemi di Jalan Ganesha, hati kita terpaut selamanya. Untuk alumni 90-an dan seluruh alumni yang luar biasa, jangan lupa bahagia. Itu baru ketahuan banget belitongnya ya. Sentuhan syairnya. Betul. Baik. Terima kasih banget ya. Terima kasih Amel atas waktunya. Salam buat keluarga, buat Surya, buat anaknya, buat teman-teman juga yang lagi sibuk di tim sukses Amel. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tularkan bahagia dan semangatnya tadi buat yang lainnya ya. Oke, ya thank you Amel. Sukses untuk kontestasinya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Teman-teman, sampai ketemu lagi dengan podcast selanjutnya. Semoga masih menginspirasi. Kita akan ketemu segera setelah ini. Vita, sampai ketemu lagi ya. Tetap sehat sampai ketemu. Terima kasih teman-teman. Salam bahagia dan sehat buat semuanya. Ya, ciao semuanya.